UTS yang sudah terjadi lupakan, ya. Jangan pernah Anda menyesali sesuatu yang sudah berlalu. Sekarang kita berpikir yang lebih baik lagi. Kita memulai dengan penduga rasio. Ya. Penduga rasio itu artinya kita menduga dengan rasio. Ya. Suatu penarikan contoh, seringkali kita mengamati lebih dari satu variabel. Misalkan yang diamati tidak hanya Y saja, tapi diamati juga X. Ya, kita juga tahu bahwa antara X sama Y itu berkorelasi. Nah, nanti akan ditunjukkan kalau kita hanya menduga dengan menggunakan Y saja, dengan menggunakan rasio dari X terhadap Y, kira-kira bagaimana? Jadi penduga rasio digunakan kalau kita punya pengamatan lebih dari satu dan pengamatan itu saling berkorelasi. Ya, saling berkorelasi. Nah, di samping kita bisa menggunakan, ya, meningkatkan ketelitian dari pendugaan kita bisa menggunakan juga untuk menduga total bila mana N tidak diketahui. Ya, kita kan biasanya menduga total itu N kali Y rata-rata, N besar. Ya, besar kan? Besar kan? Jadi saya ulang, penduga rasio itu adalah digunakan apabila kita itu mempunyai pengamatan lebih dari satu dalam suatu survei. Ya. Dan kita tahu bahwa pengamatan kita itu saling berkorelasi. Karena saling berkorelasi, kalau kita menggunakan korelasi tadi, pendugaan kita akan lebih teliti. Jadi kalau Anda sudah pernah mendapatkan analisis kovarian, jadi menggunakan kovarian itu lebih teliti dibandingkan Anda menggunakan variannya saja. Ya. Di samping itu pula, kalau kita punya variabel tambahan tadi, X, ya, itu kita bisa menduga juga nilai total, meskipun banyaknya populasi itu tidak diketahui. Nah, jadi kalau kita tidak tahu N besarnya, kita bisa juga tetap bisa menduga nilai totalnya. Lanjut. Jadi biasanya total kan sama dengan N besar kali kali Y rata-rata. Lanjut. Besar kan? Tarik keluar. Nah, itu diduga dengan N kali Y, ya, Y rata-rata. Y rata-rata dari rasio. Ya. Ragamnya N kuadrat kali ragam dari Y rata-rata. Ya, ingatnya selang kepercayaan adalah T, jadi Y sama dengan duga Y rata-rata kali di plus minus batas jalan. Ya, coba kita lihat lanjut. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah data penjualan tahun lalu dan tahun yang sekarang dari 13 perusahaan. Ya, tahun yang lalu diketahui 13 perusahaan kita ketahui. Tahun sekarang diketahui, kita mau menduga bahwa pendugaan sekarang ini berapa sih sebetulnya? Coba langsung. Nah, lanjut. Nah, yang ingin diketahui adalah total pengeluaran bulanan, ya. Kemudian batas galannya berapa, nilai selang kepercayaannya berapa.
Ya, setelah dihitung dari data tadi, ya, total pengeluaran adalah 32.303. Batas galatnya 2.400. Ya, dikasihnya dari tolnya, tol Y rata-ratanya adalah 323.000 plus minus 2.400. Ya. Sebentar, buka print dulu. Hilang dulu. Itu. Saya minta maaf, itu yang ada di tempat Anda seperti ini apa enggak? Atau lain? Halo Mas, berkas yang Anda terima seperti yang contoh itu atau lain? Ini kelihatannya salah menatanya yang di sini. Lain atau sama? Sama, Prof. Sama, Prof, yang ditampilkan. Sama? Sama, Prof. Sama, Prof. Kalau sama itu salah. Oke. Ini nggak urut, Prof. Dapat nanti saya kasih yang baru dulu nanti. Jadi itu ada salah, ada 4 halaman yang kelewatan itu. Jadi sekarang pada posisi penduga rasio, ya, jadi ada yang salah atau sebentar bisa di ini mestinya. Jadi setelah halaman pertama tadi itu. Sebentar. Sebelum. Atau salah lewatnya kamu? Halaman pertama atau halaman pertama? Sebelum itu. Terus lagi halaman kedua. Loh, pakai yang punya. Nggak urut ini, Pak. Nggak urut, Pak. Ini halaman kedua nih, Pak. Jadi tidak ada. Ada ini di sini, Pak. Oh ini, kita tadi salah lewat tadi ya. Mohon maaf, Mbak, ini tadi salah pencetnya yang di sini. Besar kan? Betul kan? Nah, contohnya ini ya. Jadi ada di tempatnya Mbak ada ya, itu ya. Ada Mbak? Halo? Halo? Ya, Prof. Ada, Prof. Ada ya? Iya, ada, Prof. Ada, Prof. Nah, ini yang benar. Ya, tadi itu terloncat di sini kan itu. Jadi pembayaran pengiriman buah jeruk, ya misalkan 1 kapal, tergantung pada kandungan gula dari total jeruk tersebut. Jadi total jeruk dalam 1 kapal itu berapa? Baru mau dibayar. Ya, jadi bila kita tahu N-nya, total berat jeruk, total jeruknya berapa, itu tidak masalah. Tapi kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menghitung jeruk 1 kapal. Dan kalau toh bisa, itu biayanya mahal. Nah, tapi bisa kita dekatin, naik ke atas sedikit. Terus naik ke atas lagi, terus lagi. Sudah sampai itu, bisa kan? Nah, sudah. Tapi kita tahu bahwa kandungan gula dari setiap buah jeruk berkorelasi erat dengan beratnya.
Jadi berapa kadar gula dalam jeruk berkorelasi dengan berat jeruk. Ya. Kemudian kita bisa juga menghitung rasio tadi, gula terhadap berat tadi. Nah, kemudian kalau dalam satu kapal bagaimana? Tidak perlu kita hitung. Kita bisa menimbang berat jeruk satu kapal lebih mudah dibandingkan menghitung jeruk dalam satu kapal. Juga seperti contohnya misalkan menghitung jeruk satu truk itu lebih susah dibandingkan menimbang jeruk satu truk. Kalau menimbang kan gampang, total timbangan jeruk sama truk berapa, beratnya truk berapa, sudah ketemu. Jadi kalau begitu, mu y itu bisa dihitung, mu x juga bisa dihitung. Ya, langsung lagi, halaman. Besar kan? Nah, jadi mu y, mu x adalah rasio y terhadap x. Mu y sama dengan n dari mu y dibagi n kali mu x. Jadi total y, total x. Total y, total x kita sebut rasio. Ya, total x, total y rasio. Ya, jadi mu y dapat diduga, mu x juga dapat diduga dari y rata-rata dan x rata-rata. Jadi kita nimbang jeruk, beberapa jeruk, kemudian kita ukur beberapa kandungan gulanya. Kita bisa menduga rasionya. Nah, dengan sini tau y-nya adalah rasio dari tau x-nya. Ya, lanjut lagi. Atau tau y sama dengan rasio kali tau x. Tau x gampang karena bisa diduga dari mu x. Ya, jadi kalau begitu rasio sama dengan y rata-rata dibagi x rata-rata. Jadi tau-nya sama dengan rasio kali tau x. Ya, lanjut. Sebelum itu. Ya, aku pesan ke sana. Coba campur-campur Mas. Nah, besar lagi. Ya. Bila n diketahui ada dua pilihan, kita gunakan rasio atau kita gunakan langsung aja n kali y rata-rata. Tapi biasanya penduga rasio lebih teliti dibandingkan penduga dengan n diketahui, penduga y saja. Lanjut aja. Nah, penduga rasio dari populasi. Jadi kita juga bisa menduga rasionya. Ya, jadi pengeluaran bulanan dengan pendapatan. Jadi kita gunakan seperti itu. Kita bisa juga menggunakan untuk menduga rasio dosen dan mahasiswa. Ya, jadi lanjut aja. Sekarang coba kita lihat teladan sekarang. Langsung ke bawah terus. Nah, ini coba. Kita ingin menduga rasio pengeluaran untuk bulanan makanan. Ini tadi ya, bulanan makanan, pendapatan total rumah tangga dari ukuran populasi 150 rumah tangga diambil sampel 10 rumah tangga. Dari hasil tersaji coba angkanya. Ya, jadi ini adalah pengeluaran dan pendapatan. Ya, pengeluarannya diketahui, pendapatannya juga diketahui. Nah, coba lagi. Kita mengetahui bahwa rasio pengeluaran dan pendapatan atau pengeluaran dan pendapatan adalah 0,21. Terus lagi, bawahnya lagi.
bisa ambil saja, bisa ambil satu. Ragam buka nilai rasio adalah 0,476 ya, sehingga salah bakunya 0,0069 ya. Galat bakunya adalah setelah saya hitung tadi, galat bakunya 0, coba nih sih mas, itu kayak itu adalah 0,156, galat bakunya 0,156. Jadi rasionya ya adalah 0,21 plus minus 0,156. Jadi rasio pengeluaran per pendapatan adalah 0,21 plus minus 0,156 ya. Jadi nah kita bisa juga menduga rasio total populasi ya, rasio total populasi sama dengan TOY-nya sama dengan rasio TOE. Misalkan. Dan ragamnya sama dengan ragam TOE kuadrat kali rasio kuadrat ya. Terus kemudian ada salah lagi besarkan. Terus setelah itu kok enggak ada baru. Nilai selang kepercayaannya adalah tau Y ya, plus minus tau pakai tau Y ya, dengan batas galat T alfa per 2 kali S tau Y gitu. Nah coba contoh penerapannya. Jadi setelah tadi kita sudah menghitung ya, sudah menghitung bobot jeruknya tabel 2. Ke bawah. Bobot jeruknya adalah ya, bobot jeruk total ada 1.800 kilo itu toh rasionya. Terus kemudian R-nya adalah 0,056, jadi toh Y-nya adalah 100 ya, 0,97 kilogram. Ya. Lanjutnya. Sebelum itu, setelah itu, misalkan, ya jadi naik ke atas, toy-nya turunkan ke bawah sedikit, sama dengan 100 plus minus 8,64 itu sudah 3,84 kali 1,96 ya, jadi 100,97 plus minus 8,64 ya. Sekarang kalau kita tadi menduga populasi rasio N diketahui ya, ya. Nah, bisa kita gunakan N diketahui yaitu tau Y sama dengan Y rata-rata. Dan yang kedua, tau Y sama dengan rasio kali tau Y. Coba kita lihat lanjutan. Besarkan. Nah, jadi ragamnya ya sama dengan N kuadrat kali ya, jadi ragamnya sama dengan ya
N kuadrat kali dan seterusnya seperti itu, dan terus lanjut aja. Contohnya, saya ambil contoh aja, contohnya saja. Contohnya R-nya 0,21, ya, X rata-ratanya 125,5. Kemudian kalau kita menduga, ya, pengeluaran bulanan, coba bawahnya lagi, ya, penduga. Yang pertama adalah penduga menggunakan N diketahui, yang kedua adalah N tidak diketahui. Ya, lanjut saja. Lanjutnya tadi. Dari yang sebelum itu. Bisa kan? Nah, coba kita lihat ragam yang pertama adalah ragam kalau N diketahui, yaitu 1377898. Ragam yang kedua adalah kalau N tidak diketahui dengan menggunakan rasio 1126371748. Jadi berapa efisiensinya? Efisiensinya sekitar 12,23, yaitu 1377898 dibagi 1126317. Ya, jadi kalau kita menggunakan penduga rasio itu efektivitasnya 12,23%. Jadi dengan demikian untuk menduga rasio pengeluaran dan pendapatan itu kita gunakan pendekatan yang kedua. Lanjut saja. Lanjut. Sebelum penduga regresi tadi. Itu. Pak, ambil yang atas. Nah, sudah itu. Jadi dengan demikian, ya, penggunaan rasio itu lebih teliti dibandingkan kalau kita menggunakan satu variabel. Coba tutup aja sudah, sekalian tutup aja dulu. Mohon maaf masih pengaturan di sini agak semrawut dan jadi coba lihat saja di bahan kuliah, Anda lihat saja. Pertama kita mempunyai pengamatan lebih dari satu variabel. Nah, misalkan variabel yang pertama adalah Y, variabel yang kedua adalah X. Dengan menggunakan dua variabel akan didapatkan informasi lebih teliti. Nah, dua variabel itu tadi syaratnya adalah antar X sama Y harus terjadi korelasi yang erat. Kalau misalkan X sama Y tidak terjadi korelasi, kira-kira hasilnya bagaimana, Mas? Coba angkat tangan, nanti siapa sebutkan. Kalau tidak terjadi korelasi, hasilnya bagaimana, Mas, kira-kira? Coba, kalau tidak terjadi korelasi antara Y dan X, hasilnya bagaimana? Halo? Sambung, Mas? Halo, sambung? Sambung atau tidak? Halo? Sambung, Pak. Sambung. Halo, Prof. Jadi kalau X sama Y tidak berkorelasi, hasilnya bagaimana? Ahmad Ghazali, Prof. Izin mencoba. Halo? Ya, halo, Prof. Ya, bagaimana, Mas? Ya, menurut saya hasilnya itu akan jauh dari yang kita ekspektasikan, Prof. Iya. Jauh dari ekspektasikan. Jauh dari ekspektasikan.
Jadi ada peningkatan apa enggak dengan menggunakan rasio dan tanpa menggunakan rasio kalau X sama Y-nya itu tidak berkorelasi? Tidak ada, Prof. Tidak ada. Jadi kalau bebas itu tidak ada pengaruhnya. Kalau bebas kan tidak ada tambahannya, tidak ada. Namanya siapa, Mas? Sebutkan. Ahmad Rizali, Prof. Pak? Ahmad Rizali. Ya, coba berarti nomor absennya. Ingat enggak? Mohon maaf, nggak ingat, Prof. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi kalau tidak ada korelasinya, tidak ada gunanya kita menggunakan tambahan informasi tadi. Ya, jadi tidak ada gunanya kita menggunakan rasio tadi. Variabel yang kedua tadi tidak ada manfaatnya kita pakai untuk menyumbangkan informasi terhadap Y. Ya, itu pertama meningkatkan ketelitian pendugaan terhadap Y. Kedua, keuntungannya kita bisa menduga total meskipun N besarnya tidak diketahui. Ya, kita bisa menggunakan rasio untuk menduga total meskipun N besarnya tidak diketahui. Karena biasanya total itu adalah N besar kali rata-rata. Nah, kalau N besarnya tidak diketahui kan kita nggak bisa mengetahui TOY-nya. Ya. Nah, kita bisa menggunakan rasio tadi. Ya, jadi demikian pula diketahui tapi susah. Biayanya mahal. Ya, seperti tadi untuk menduga jeruk, ya, total jeruk dari satu kapal, total jeruk dari satu truk. Kalau total berat gampang, tapi kalau total biji agak susah. Jadi intinya penduga rasio digunakan apabila kita punya pengamatan lebih dari satu dan pengamatan tersebut punya korelasi yang erat. Ya, jadi sementara itu terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan minggu depan lebih baik lagi. Minggu depan kita tetap masih melanjutkan menduga rasio tapi menggunakan regresi linier. Ya, itu sudah masuk di bahan kuliah sudah ada enggak belakang penduga regresi? Sudah. Ya, Prof. Sudah ada? Sudah. Sudah ada, Prof. Ya, sudah, terima kasih. Jadi tolong dibaca, tidak sulit seperti penggunaan regresi linier. Ya, coba dibaca sedikit. Ya, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.